Baru 1 bulan bekerja, seorang pegawai toko air mineral di Semarang, Jawa Tengah tega memutilasi dan mencor jasad majikannya di samping toko pada 8 Mei lalu. Tersangka mengaku dendam, korban seringkali berlaku kasar jika dirinya melakukan kesalahan saat bekerja. Lantas bagaimana kasus ini bisa terungkap? Simak penelusuran produser lapangan CNN Indonesia, Damar Sinuko dalam ulas kasus. Senin 8 Mei 2023, warga di sekitar toko penjual air mineral di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang, dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria di samping toko. Di bawah kabel itu. Ketika ditemukan, jasad korban sudah dalam kondisi membusuk. Mayat korban pun ditimbun di dalam coran semen. Dari pemeriksaan di lokasi, korban diketahui adalah Irwan Hutagalung, pemilik toko. Warga perumahan Bukit Regensi Semarang ini ditemukan oleh istrinya Yuniati. Saat itu Yuniati datang mencari suaminya di toko lantaran sudah 4 hari tidak pulang ke rumah. Karena pintu toko dikunci, Yuniati meminta tolong warga sekitar untuk membuka secara paksa. Ia kemudian dikejutkan dengan bau busuk di dalam toko. Istri korban dan warga lantas mendapati sebuah gundukan plesteran semen dengan kaki manusia terjuntai. Temuan ini dilaporkan ke polisi. Kemarin itu malam Minggu, rewangnya kini sini toh Mas, pembantunya Pak Iwan yang namanya Mas Husen itu nyerahkan kunci ke Mbak Zuli. Malam Minggu, Bu ini kuncinya Pak Iwan, saya mau pulang ke Banjarnegara gitu. Nah terus, loh lah kok enggak pamit Pak Iwan Mas? Sudah, saya kemarin hari Jumat sudah pamit sama Pak Iwan. Ditanya Mbak Zuli gitu, terus Mbak Zuli sama Mas Husen, sudah Bu, sudah pulang saja Ibu, saya tak nunggu travel, saya mau pulang ke Banjarnegara gitu Mas. Ya, di kedai toko air mineral Jalan Mula Warman Raya Semarang inilah aksi pembunuhan sadis yang dilakukan Muhammad Husen terjadi. Kamis 4 Mei lalu, sang majikan Irwan Hutagalung yang ketika itu tertidur pulas dihantam kepalanya dengan linggis hingga tewas dan kemudian jasadnya dimutilasi menjadi 4 bagian. Tak cukup sampai di sini, Husen kemudian melakukan cor beton terhadap jasad sang majikan agar tidak diketahui. Selasa siang 9 Mei 2023, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menyebut, dari otopsi diketahui terdapat luka bekas kekerasan di kepala korban. Polisi menduga korban dianiaya hingga tewas sebelum jasadnya dimutilasi menjadi 4 bagian dan dicor. Tersangka juga diduga panik sehingga menyembunyikan mayat korban dengan cara dicor. Tetapi campuran semen yang tidak sempurna membuat bau busuk dari mayat korban tercium. Kecurigaan polisi mengarah kepada HS, salah satu pegawai yang baru 1 bulan bekerja di toko korban. Karena menurut salah satu tetangga, sebelum mayat korban ditemukan, HS sempat menitipkan kunci toko kepada pegawai lain. Titik terang siapa tersangka pelaku pembunuhan korban datang dari kesaksian IM, pemuda 17 tahun, penjual angkringan yang berjualan di sebelah toko korban. Ya, angkringan ini menjadi saksi bisu di mana Husen mengaku kepada rekannya penjual angkringan Imam bahwa dia baru saja menghabisi sang majikannya sendiri Irwan Hutagalung. Dan seperti yang Anda lihat, angkringan ini berada di samping sebelah toko air mineral milik sang majikan di mana menjadi lokasi pembunuhan Husen terhadap sang majikannya. Beberapa saksi pun menyatakan HS sempat berpamitan keluar dari pekerjaannya dan mengaku akan pulang kampung ke Banjarnegara pada Sabtu 6 Mei lalu. Tetapi kepada saksi IM, HS mengaku membunuh lantaran dendam. Mertoni? Sering main tangan. Pak Iwannya sering main tangan. Terus main tangan? Sempat ditunjukin ya? Sempat ditunjukin yang bawah mata lebam, tangan dikasih puntung rokok gitu. Selasa sore 9 Mei, HS dibekuk tim Resmob Polrestabes Semarang di sebuah rumah di perbatasan Banjarnegara, Purbalingga, Jawa Tengah. Polisi lantas membawa tersangka untuk menunjukkan lokasi barang bukti yang dibuang ke jurang di Tembalang, Semarang.
Polisi menemukan kain terpal dengan bercak darah, surat kendaraan korban, serta ponsel korban. Kepada polisi pada 10 Mei, HS mengaku sakit hati lantaran kerap diperlakukan kasar oleh korban ketika ia berbuat kesalahan saat bekerja. Ia pun mengaku seringkali dipukul, ditampar, bahkan disundut rokok oleh korban. Saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati? Iya. Kamu sakit hati kepada korban? Iya. Karena sering dipukuli? Iya. Kenapa dipukuli? Ya karena setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Kamu sakit hati, kemudian modusnya melakukan penusukan ke bagian wajah kiri dan kanan, kemudian dipotong menggunakan pisau pada lengan kiri, kanan, dan leher. Tes Supriyadi, psikolog Universitas Bayangkara Jakarta Raya, menilai HS tega membunuh majikannya karena trauma tindak kekerasan yang dialami pada masa kecil. Traumatis masa kecil ini simpan sedemikian lama, sehingga ketika ada seseorang yang memunculkan perkataan kalimat yang membuat dia marah, itu akan timbul. Dan korbannya siapapun. Tidak serta-merta juragan di mana dia kerja, tetapi siapapun yang memprovokasi dia bisa emosi. Pembunuhan dengan motif sakit hati terhadap majikan juga dilakukan HK dan MA, dua pegawai toko ayam goreng di Sukatani, Bekasi, Jawa Barat pada 16 Februari 2023. Mereka memukul majikannya dengan tabung gas LPG hingga tewas karena sakit hati, sering dimarahi, dan diberi gaji kecil. Setelah sempat membawa kabur anak korban, HK dan MA dibekuk polisi di Ciasem, Subang, Jawa Barat. Berkaca dari kasus HS di Semarang, Kriminolog Universitas Indonesia, Ardi Putra Prasetya menyebut polisi harus memeriksa kejiwaan tersangka untuk mendalami pemicu perbuatan tersangka. Tentu saja perbuatan tersangka ini tidak dibenarkan dengan membunuh korbannya. Ada beberapa cara untuk menghindari relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku memilih untuk meninggalkan pekerjaannya atau keluar dari resign, misalnya seperti itu. Namun karena mungkin secara kejiwaan pelaku sudah terganggu, nah ini dari pihak kepolisian juga harus mendalami tentang kondisi psikologis pelaku ini. HS kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.